Putih Pauno yang datang di hari ini, dan ada Bapak Pendeta G.A. Mirino yang juga membantu saya. Kebetulan saya baru pindah dua bulan di Jemaat Efata Malanung. Sebelumnya 22 tahun saya tugas di daerah pedalaman, 22 tahun pedalaman 200 km lebih dari kota Sorong. Dan di pedalaman itu kebetulan saya diberi kepercayaan oleh gereja 2 periode menjadi ketua klasis di pedalaman. Jadi hampir masa tua dan masa pensiun saya baru turun ke kota. Jadi untuk ketahuan Bapak Ibu, kami punya anak-anak muda ini ada dalam satu kelompok rayon, karena ada 4 rayon, mereka ada di rayon 3. Rayon 3 itu punya keluarga di rayon itu ada sekitar hampir 80 kakak di sebuah rayon yang gitu. Jadi mereka ada dan dibantu oleh Ibu Dina dan teman-teman yang lain untuk menampilkan. Nanti ada rayon-rayon lagi yang mempersiapkan dalam kisah-kisah mereka seperti ini. Sebab kalau kita kumpul per tingkat jemaat, itu sesuatu hal yang sangat banyak, jiwa yang sangat banyak dan sangat sulit untuk kita bina mereka. Jadi kedatangan kami di sini selain untuk mementaskan seni budaya dan skill kami dalam dunia tarik suara, tetapi kami juga ingin belajar untuk mencari sebuah nuansa baru yang bisa membawa kami untuk pulang. Kami bisa belajar untuk memberikan sebuah perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah jemaat kami. Jadi contoh satu hal, saya melihat ada teman-teman pemuda dari jemaat sini yang dengan eksis memainkan biola dengan alunan yang begitu menggiurkan, maka itu juga menjadi sesuatu hal yang membuat kami harus, kalau mereka bisa, kenapa kami tidak bisa juga. Sehingga jangan hanya tarik suara kami dengan pentas-pentas kami di dalam dunia tari-tarian, tetapi kami juga bisa ada pada alunan-alunan untuk memuliakan Tuhan dengan hal-hal yang berbeda. Dan itu dari tingkat pemuda, ada di tingkat remaja, ada itu. Memang saya memberi kesempatan kepada mereka untuk bagaimana bekerja mencari jalan keluar untuk menampilkan sesuatu nuansa yang baru bagi mereka. Jangan kita tidak ada tinggal ada di tempat ya di mana kita tinggal dan kita tidak bisa tahu tempat lain. Itu yang saya berusaha untuk membuat mereka. Jadi Bapak Ibu, ini rayon 3, pemuda rayon 3 yang keluar. Nanti sekitar tahun depan antara bulan Juni itu kami punya pemuda rayon 2 akan ke Manado juga dalam suatu, dan itu kami berikan kesempatan untuk mencari sendiri, berusaha sendiri, dan membuat mereka harus ada di tempat di mana mereka harus tuju, sehingga mereka tidak ada dan diam di Papua saja, tapi mencari suasana dan harapan yang lain untuk bagaimana berkembang dalam dunia pelayanan mereka masing-masing. Ya mungkin itu hal-hal sederhana yang saya bisa jelaskan untuk kita sekalian, untuk Bapak, Ibu Pendeta dan teman-teman majelis dan juga teman-teman pemuda, untuk kita bisa hadir. Seandainya kalau kita hadir semua pemuda jemaat Efata Malanu, maka kami mungkin sekitar hampir 1.000 orang bisa ada di tempat ini jika kami semua harus hadir. Dan itulah suatu gambaran tentang kami, sehingga kami harus membagi mereka dalam rayon-rayon yang kecil dan sektor-sektor untuk mereka bisa membina mereka masing-masing. Jadi kami punya majelis juga cukup banyak. Majelis kami itu ada 74 orang yang ada di rayon-rayon dan sektor-sektor itu, untuk ketika kami harus melaksanakan pelayanan mereka harus ada dalam basis-basis itu, apalagi dalam situasi pandemi yang ini, yang dalam situasi itu. Ya minta maaf, kami punya, kalau mungkin di sini perkembangan Injilnya cukup menantang, kalau kami punya tanah sendiri, kami mau bikin gereja sebesar apa yang kami mau, kami punya itu saya. Jadi kami punya situasi itu yang membuat jemaat kami besar-besar. Sebenarnya lebih besar dari yang ada, sebab kami sudah mekarkan 2 jemaat baru. Itu 2 jemaat baru di tengah-tengah pelayanan kami. Dan jika 2 jemaat itu tidak mekarkan, mungkin kami sekitar 600-700 kakak untuk pelayanan kami. Jadi saya pikir itu gambaran umum tentang jemaat kami, terus seluruh proses pelayanan yang kami jalani di tengah-tengah jemaat kami.
Terima kasih, Tuhan memberkati kita, semoga kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Iya, baik Ibu, jadi itu tujuan kami datang ke sini. Walaupun dari sisi kuantitas kami di GKI jauh lebih banyak warga jemaatnya karena kami mayoritas Kristen di sana, tetapi ada hal-hal baru yang perlu kami pelajari dari gereja-gereja yang ada di bagian barat, sehingga kami perlu mengembangkan dalam pelayanan kami di jemaat. Salah satu tadi Bapak Pendeta sudah sampaikan, adik-adik yang muncul dengan memuji Tuhan dengan alat-alat musik, ya ini mungkin nanti menjadi salah satu ini untuk kami, ya bagi kami motivasi untuk kami mengembangkan teman-teman pemuda. Mungkin dari Ibu Pendeta mau menyampaikan sesuatu atau dari Shalom, selamat pagi menjelang siang. Kalau di Sorong ini sudah siang ya. Kita beda 2 jam, 2 atau 1 jam? 1 ya. Berarti di sini 10:30, di sana sudah 11:30 ya. Terima kasih banyak, sungguh berbahagia kami karena dikunjungi oleh Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Ibu Dina sebagai ketua rombongan, dan anak-anak muda yang luar biasa dengan segala hal yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak sudah menjatuhkan pilihan untuk mengunjungi kami di sini. Beginilah keadaan kami ketika tadi Bapak Pendeta menyampaikan jemaat di sana 2000-an lebih gitu ya. Kami di sini hanya 600 orang, 650 jiwa kira-kira, dan hanya 200 kakak, dan gereja Jemaat Galang Ninghyang Abian Base sekarang sudah berusia 87 tahun di bulan Desember ini. Ya, jadi sudah cukup lama, sudah 87 tahun. Dan dalam perjuangan orang tua kami dulu memang banyak tantangan yang dihadapi, tetapi tentu karena karya Roh Kudus sehingga GKPB Jemaat Galang Ninghyang masih tetap hadir sampai hari ini. Dengan perkembangan-perkembangan yang ada, ini bukan gereja pertama, tetapi ini sudah mengalami renovasi beberapa kali, sehingga hadirlah gereja seperti ini yang dari awal ada di bawah fotonya. Nanti sambil minum teh, kopi, dan ada kue sedikit disiapkan oleh Bapak Ibu Majelis, juga Bapak dibantu oleh Ibu staf gereja, nanti bisa di bawah, mungkin setelah tarian di sini. Kemudian kami juga ada dalam wilayah-wilayah pelayanan. Kami ada 6 wilayah atau 6 kelompok di sini, dan juga Bapak Ibu Majelis yang ikut melayani dan membantu pelayanan ada 18 orang. Nah, yang hadir hari ini adalah setengahnya karena tadi ikut di ibadah yang sesi 1. Bapak Ibu boleh berdiri mungkin semua Bapak Ibu Majelis. Ya, inilah Bapak Ibu Majelis kami gitu ya. Saya perkenalkan saja langsung, tapi tidak nama lengkap ya Bapak Ibu ya. Ibu Panatua Putu Tantrini Laksmi, kemudian Ibu Diaken Nilo Putu Nini Handayani. Bagian komisi beasiswa, kalau Ibu Putu Tantri pendampingan sekolah minggu, kemudian Ibu Diaken Made Wirasmini mendampingi sebagai Komisi PPA, Pusat Pelayanan Anak, Pusat Pengembangan Anak, bekerja sama dengan Compassion. Lalu Bapak Penginjil Putuhan Widiatmika, Sekretaris Jemaat, Sekretaris 1. Kemudian Bapak yang jalan-jalan dulu ya, Bapak Penginjil Agus Edi Ferdian. Nah, ini Bapak Majelis Pendamping Pemuda-Pemudi kami di sini. Ya, kemudian berikutnya Bapak Penatua Nyoman Seta Arsa. Bapak Penatua ini mendampingi di adat. Kami ada namanya pesamuan adat. Beliaulah yang mendampingi. Lalu Bapak Penatua Nyoman Chandra mendampingi kategorial warga senior atau lansia. Kemudian Bapak Diaken Made Albert Mulyawan
Bapak Bendahara kami di jemaat, Bapak Bendahara 1. Nah, demikian sedikit perkenalan. Silakan duduk Bapak Ibu. Yang lainnya sekarang di wilayah masih ada perayaan Natal, dan nanti saya mohon izin segera akan ke sana karena dibagi per wilayah perayaannya. Itu Bapak Ibu majelis yang ada, juga pengurus-pengurus kategorial dan komisi-komisi juga ada dalam pelayanan kami. Lalu perkenalan berikutnya anak-anak muda, silakan berdiri. Dek Rai, Dek Rizka, ya. Ini Saudara Rai Julius Octavianus, Ketua Pemuda. Iya. Kemudian Saudari Rai Rizka Restiwasita, ini bagian musik gerejawi, koordinator ketuanya. Lalu Made Rai Witnyana, pengurus dan anggota pemuda juga ya. Kemudian di atas juga ada Saudara Bagus Dwi, saya lupa nama lengkapnya. Bagus Dwi Suparta. Bagian dokumentasi, jadi yang video-videoin, yang foto-foto, sekarang sudah Bagus Dwi juga ahli di bagian perbankan. Kemudian di sebelahnya Putu Resa Varianta, koordinator multimedia gereja kami di sini ya. Silakan. Kemudian yang lainnya Bapak Nyoman Darta, ini semua bidang. Pokoknya segalanya beliau yang membantu. Ada juga Saudara Putu Indra, mantan pemuda, karena sekarang sedang menunggu kelahiran anak pertamanya. Ya, itu beberapa yang hadir bersama-sama dengan kami. Beberapa memang ada kegiatan, jadi mohon maaf saya sudah menyampaikan ke Ibu Dina. Mohon maaf Bu, hari Minggu memang kami agak full sekali. Seandainya jadi tanggal 16, kita sudah menyiapkan segala sesuatu yang bisa akan kita lakukan lebih panjang waktunya. Karena itulah maka hari ini Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bu Dina dan juga adik-adik rekan-rekan pemuda akan didampingi oleh Bapak Agus Edi Ferdian. Bapak Agus Edi Ferdian, juga ada Bapak Sekretaris, Bapak Bendahara. Nanti kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan, juga Bapak Ibu tadi dengan bidang-bidang masing-masing, kalau ada yang mau ditanyakan nanti boleh sharing dengan Bapak Ibu majelis. Dan akhirnya ada satu kenang-kenangan yang sederhana yang rindu kami sampaikan kepada Bapak Pendeta, mungkin mewakili ya. Iya. Ya, saya mengundang Bapak Pendeta bersama Ibu Pendeta, Ibu Dina mungkin boleh juga. Oh, ya baiklah. Sekarang sudah. Ya. Kami di Papua dan membawa kami dalam doa, sehingga dalam tantangan kami bergereja di Bali, Tuhan yang terus akan menolong, sehingga kehadiran kita akan terus menjadi berkat. Terima kasih atas kunjungannya, Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Gereja Kristen di Tanah Papua, Jemaat Efata Malanu, Persekutuan Anggota Muda Jemaat Efata, dan tim paduan suara yang hadir di hari ini, kami sangat bersyukur, dengan bangga dan sangat berterima kasih kami bisa menerima ini dengan sebuah harapan besar. Pertemuan kami hari ini bukan sebuah pertemuan biasa, tapi pertemuan yang luar biasa, karena Tuhan benar-benar berperkara dan membuat segala sesuatu yang luar biasa di tengah-tengah kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Pendeta dan rekan-rekan muda. Pak Pendeta nanti menyerahkan. Buka dulu yang satu mempelajari. Oh iya, baik, siap. Saya jelaskan dulu ini. Mari silakan Ibu. Iya, baik Ibu Pendeta, Bapak Ibu Majelis dan rekan-rekan pemuda. Souvenir kami ini dari daerah terkenal di sana, yaitu Raja Ampat. Ya,
Raja Ampat itu terkenal penghasilannya adalah kerang. Ya, jadi ini salah satu yang diproduksi di sana. Ini adalah tempat tisu yang terbuat dari kerang di daerah Raja Ampat. Ya, sedangkan yang ada di dalam itu ada gantungan hiasan seperti lampu begini, Bu. Iya, yaitu yang di Bapak Pendeta. Kami buka satu sebagai sampel aja. Ini kerang-kerang yang ada di daerah Raja Ampat. Kalau memang mau kepingin melihat langsung bisa ke Raja Ampat. Iya. Oh iya. Bapak serahkan yang ini supaya iya. Di atas saja, Bapak. Iya. Dengan memanjatkan puji dan syukur, kami boleh memberikan ini sebagai sebuah kenangan dan sebuah ikatan persaudaraan di tengah-tengah kita untuk ada dalam sebuah proses pelayanan untuk saling mendoakan. Terima kasih banyak Pak Pendeta dan semua anak-anak Ibu Pendeta dan juga Ibu Dina. Tuhan memberkati persaudaraan kita. Amin. Ini lagi Bapak kan? Ya, boleh. Sebuah foto lagi. Ya. Baik, dengan demikian saya menyerahkan seluruh acara untuk tarian yang akan ditampilkan oleh anak-anak kepada Ibu Dina yang akan memandu, dan Bapak Ibu akan didampingi oleh Bapak Ibu majelis. Sudah direkam, nanti tariannya akan terekam. Dan terima kasih suaranya yang luar biasa merdu dan membuat kami sangat terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya. Baik Ibu Pendeta, terima kasih di sela-sela kesibukannya masih sempat memberikan sambutan di siang hari ini. Dan buat rekan-rekan pemuda, jika kita mau sharing, kita tidak usah terlalu formal. Nanti setelah penampilan dari kami, ya kita bisa saling minum teh sambil bercakap-cakap. Mungkin ada hal-hal yang bisa ditimba dari rekan-rekan kami di Papua, dari teman-teman di sini, apa yang mau bisa dikembangkan. Baik, kita langsung saja dengan penampilan pertama, ini tarian Injil Masuk di Tanah Papua. Kak Jacqueline, silahkan. Ukukelo muakelo makelo
Na panjam la bolka berloba masiti mayo mahime. Himbelo, gambelo, 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 himbelo, gambelo. Suatu kurui, suatu kurui, suatu kurui, suatu kurui. Neo java tontali ribi quindelo candelo ato berinato e warenke. Sama jamba berkober loba maju terima yo marime e warenke. Himbelo, gambelo, himbelo, gambelo, himbelo, gambelo, himbelo, gambelo, himbelo, gambelo, himbelo, gambelo.
Datanglah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ajarlah kami berdoa seperti Yohanes mengajar murid-muridnya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Bila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, sempurnakan selalu datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Memuliakan nama-Mu. Pujian anak Papua, pujian anak Papua, pujian anak Papua. Inilah puji-pujian kami, Pujian kami, anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan permai. Aku berdiri di tanah ini, tanah Papua, aku menari di sini, tanah aku Papua, bernyanyi di negeri ini, tanah aku Papua. bersaksi dari tempat ini, memajukan nama Yesus selagi hayat dikandung badan di dunia ini selamanya. Oh, haleluya. Haleluya, Inilah puji-pujian kami, pujian kami, anak-anak negeri Papua, negeri yang indah dan permai. Shalom. Demikianlah penampilan pertama kami, yaitu tarian Pekabaran Injil, di mana tarian tadi menceritakan orang-orang Papua yang dari pertamanya dulu masih hidup dalam hutan, yang belum mengenal tentang siapa itu Tuhan. Kemudian ada penginjil yang tadi digambarkan oleh teman kami Diego, yang tadi memakai baju putih, membawa Injil itu masuk, memperkenalkan kepada setiap segenap orang Papua pada zaman itu, yang menggambarkan yang ketika jika ibu-ibu bisa lihat bahwa kekuatan Injil itu, kekuatan yang dari Tuhan itu dapat menyelamatkan orang-orang Papua, sehingga mereka semua menjadi percaya dan juga berbalik dari yang dahulunya mereka yang suka menyembah ilah-ilah lain, suka menyembah ke pohon-pohon, ke tempat-tempat lain untuk kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi pada akhirnya ketika Tuhan masuk dan menyatakan dirinya kepada orang-orang Papua, mereka menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Berikutnya kami akan menampilkan tarian dan juga nyanyian dengan judul lagu yang berjudul Tariwoi. Tariwoi ini adalah sebuah lagu yang berasal dari daerah Maibrat, yang dimana tarian ini mau menceritakan keindahan alam Papua, yang dimana bukan hanya orang-orang saja yang bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi semua alam
burung-burung di udara, tumbuhan-tumbuhan, apapun itu semuanya memuji nama Tuhan. Untuk itu lagu ini mau menceritakan bagaimana kita menyuarakan kepada burung-burung yang ada di alam sana untuk menyanyikan tentang kebaikan Tuhan. Tentang menceritakan juga bagaimana Tuhan yang akan datang untuk kedua kalinya. Demikian untuk sinopsis singkat dari lagu Tariwoi. Semoga terimalah persembahan dari kami. Selamat menyaksikan. Baik Bapak Ibu Majelis dan juga rekan-rekan pemuda, demikian penampilan dari para pemuda atau tim paduan suara Sosis Evata Voice dan juga menandai berakhirnya pertemuan kita. Ya, tadi saya sampaikan kalau mau sharing nanti kita jangan secara formal. Nanti teman-teman dari pemuda di sini bisa juga bertanya-tanya ke teman-teman pemuda dari gereja Nihwayang ya, susah-susah ini ya. Terus nanti teman-teman juga bisa kita saling sharing saat kita
ngopi-ngopi bersama. Salam Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dan teman-teman dan adik-adik rekan-rekan semua. Sungguh luar biasa, saya sangat mengapresiasi kedatangan adik-adik, Bapak Ibu. Sungguh luar biasa karena di Corona ini jarang kita dapat melihat tari-tarian secara langsung. Sungguh luar biasa bisa hadir ke Bali dengan prokes yang memang ketat dan kami tidak pernah mampu untuk memikirkan bagaimana kami bisa keluar dari Bali ini. Namun biarlah ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi kami dan suatu pengalaman yang indah bagi pertemuan kita pada minggu hari ini. Dan untuk kedepannya kalau adik-adik Bapak Ibu mau berkunjung ke Bali boleh ke sini ke gereja kami siap menerima Bapak Ibu. Dan juga kami rindu sebenarnya pengen keluar jalan-jalan juga. Kami tahunya Bali aja, sebenarnya kami kalah di Bali. Banyak saudara kami yang keluar berjalan-jalan. Namun karena kesibukan terutama pariwisata di sini yang memang diandalkan, tidak ada ladang yang banyak. Kami hanya bekerja untuk pariwisata, tapi akhir-akhir ini memang sungguh luar biasa. Banyak yang berkeluh kesah, mungkin banyak juga di luar yang mencari pekerjaan ke sini, namun akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Mungkin kami membayangkan di Papua itu kehidupannya berlimpah di situ. Dan belajarlah kita juga bagaimana kita merespon kesenian itu dengan membuat suatu hal yang mengundang wisata itu bisa hadir ke situ. Mungkin itu pendapatan yang saya pikir dapat memajukan daerah situ karena adik-adik bergelut di bidang seni. Dan di sini juga anak-anak muda di sini kebanyakan ke pariwisata, dan kalau memang mereka ke seni, mereka masuk ke suatu sanggar dan bahkan mereka mengajari tamu-tamu itu untuk belajar di situ, belajar musik di situ, dan banyak yang sukses dengan sanggar itu sendiri. Mungkin kedepannya adik-adik kalau memang ada yang berniat tinggal di Bali membuat sanggar, satu sanggar, dan di situ buatlah suatu kesenian. Bagaimana mengenalkan seni itu kepada tamu, mungkin itu bisa menghasilkan dan hal yang positif bagi anak-anak muda khususnya gereja. Untuk teman-teman pemuda boleh berkenalan ke depan dulu. Untuk bagaimana keadaan kita, jumlah pemuda berapa sekarang boleh diinikan, karena memang mungkin pergumulan semua pemuda begitu susah untuk berkumpul. Ada suatu momen-momen yang memang harus dibuat untuk mereka bisa berkumpul. Terutama masalah pekerjaan di sini mungkin waktu itu sangat penting dan sangat sulit untuk mengumpulkan mereka. Rai bisa berkenalan dan kedepannya bisa kita kontak-kontakan mungkin ya. Baik, shalom, selamat pagi Bapak Pendeta dan Ibu dan rekan-rekan semua. Mungkin saya perkenalan sekali lagi, nama saya Ray Julius. Kebetulan saya perwakilan dari pemuda di sini. Pemuda kami di sini itu memiliki nama yaitu Eklesia. Kami di sini memiliki anggota yang terdaftar di 2021 itu ada 102 orang untuk pemuda. Itu jumlah total kami, mungkin yang aktif paling 50%, karena banyak di antara kami itu banyak yang sudah bekerja, jadi untuk datang ibadah itu mungkin sulit karena ada yang kerja malam. Jadi tapi kami di sini
memiliki pengurus. Itu ada pengurus inti itu 4 orang, di mana tahun 2018 sampai 2019 sampai 2021 kebetulan saya sebagai ketuanya, dan wakil kami itu ada Putu Hagia yang pada hari ini tidak bisa hadir. Selanjutnya ada bendahara itu Nila juga tidak bisa hadir, dan yang terakhir itu ada sekretaris kebetulan baru datang, mungkin bisa berdiri. Itu di belakang ada Dinda. Jadi di kepengurusan kami itu ada beberapa si, itu ada si ibadah, perlengkapan, dan kurang lebih itu ada 4 si. Saya juga lupa, mohon maaf. Kami di kepengurusan Eklesia selama 2 tahun ini, kami itu setiap tahunnya itu membuat program. Itu yang pertama, dari pengurusan baru itu mungkin di program awal tahun itu kami membuat acara buka tahun, itu sekaligus melantik kepengurusan yang baru. Program kami yang kedua dalam tahunan itu ada pengalihan dana, di mana pengalihan dana itu ada berupa penjualan makanan berupa basar dan penampilan talent yang kita miliki di pemuda. Kebetulan di tahun lalu kami ada menarikan tari yang pertama tadi, itu bisa dilihat di IG kami. Saya merasa bisa lihat langsung sekarang tarian yang kami bawakan pada saat pengalihan dana. Itu ada di IG kami Eklesia dan YouTube Galang Ningyang, bisa dilihat. Mohon maaf jika pembawaannya kurang berkenan. Jadi mungkin itu saja. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bisa sambil sharing nanti di bawah sambil menikmati minuman yang sudah disediakan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Rai. Dan untuk selanjutnya sambil kita bersantai, kita minum di lantai bawah. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, saya mohon sekali lagi Pak Pendeta untuk berdoa untuk kita. Mari kita berdoa. Kami sangat mensyukurkan Engkau Tuhan, karena betapa baiknya Engkau memimpin, menjaga, melindungi kami dan membuat kami ada dalam sebuah pertemuan persaudaraan di hari ini antara Gereja Kristen Injil di Tanah Papua dan juga Gereja Kristen Protestan di Bali. Kami bersyukur karena luar biasa Engkau buat, dan kami ada dalam jemaat kami masing-masing dalam sebuah pertemuan orang-orang muda dalam perkunjungan koinonia ini. Dalam sukacita kami hendak menikmati berkat Tuhan bersama, sekaligus kami sharing bersama, saling mempertanyakan perkembangan dan pekerjaan pelayanan kami sebagai orang-orang muda. Tuhan kiranya memberkati kami dalam seluruh perjalanan kami di hari ini. Dan ketika kami makan dan minum, Tuhan memberkati semuanya. Berkati teman-teman pemuda kami dan juga seluruh majelis jemaat di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Dan berkati teman-teman pemuda kami dari Papua dan juga seluruh persekutuan jemaat, supaya kami tetap ada dalam seluruh kehidupan pelayanan bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Mohon maaf sekali karena anak-anak muda itu ibadahnya Piston hari Sabtu ya, ini ya Jumat, dan ibadah umum ini banyak yang secara live streaming mereka di rumah karena dibatasi, dan ibadah di sini 2 kali. Ini dibagi menjadi 2, ada di sini 6 wilayah, pagi 3 wilayah dan siangnya 3 wilayah. Dan untuk selanjutnya kita ke lantai bawah ya, sambil minum kopi kita bisa sharing bersama-sama.